Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10 ya, teman-teman. Ya, judul pertemuan hari ini adalah ERP ya. Saya akan membahas di pertemuan ini mengenai ERP, Enterprise Resource Planning ya. Apa yang kita bahas dari materi hari ini ya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan konsep ERP ya. Setelah itu saya akan menjelaskan ERP dalam klasifikasi sistem informasi, ya. Setelah itu saya akan menjelaskan kekuatan ERP integrated, key success factor dari ERP, ya, pendekatan implementasi ERP, keuntungan dan kelemahan ERP, dan persepsi IT mengenai ERP ini, ya. Baik, kita masuk saja ya di eh, dari definisi dulu ya teman-teman ya. Kita akan masuk dari definisi ERP. Apa itu ERP ya? ERP adalah singkatan dari tiga elemen kata. Enterprise ya atau perusahaan atau organisasi. Resource itu adalah sumber daya dan P-nya adalah planning atau perencanaan ya. Nah, tiga kata ini menjadi cerminan bahwa ERP itu konsep yang berujung kepada kata kerja yaitu planning ya. Sehingga ERP menekankan kepada aspek perencanaan ya. Jadi lebih menekankan kepada planning, aspek perencanaan. ERP merupakan sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Ya, jadi dia dirancang untuk mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis yang lengkap ya. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular ya. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam sistem yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan baik dari departemen penjualan, HRD, produksi atau keuangan. Ya, jadi terintegrasi ke seluruh lini perusahaan. Ya, syarat penting ERP adalah integrasi. Ya, jadi ini merupakan salah satu syarat penting ERP, terintegrasian dari seluruh departemen dalam suatu organisasi. Ya, konsep ini menurut OLS ya tahun 2004 konsep dasar ERP adalah sebagai berikut ya. ERP tersusun atas paket software komersial yang bisa dijadikan jaminan integrasi yang mulus terhadap semua aliran informasi di perusahaan, mencakup keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, ya, rantai pasok atau supply chain, ya, dan informasi konsumen. Sistem ERP merupakan paket sistem informasi yang bisa dikonfigurasikan yang mengintegrasikan informasi dan proses yang memiliki basis informasi di dalam dan melintas area fungsional ya, seperti yang tadi dijelaskan di atas, area fungsional keuangan, akuntansi gitu ya, SDM dan lain sebagainya dalam suatu organisasi ya. ERP adalah satu basis data, satu aplikasi dan satu kesatuan antar muka di semua enterprise. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi central database-nya, corporate reporting ya, pengelolanya adalah human resource management. Kalau untuk front office ya, front office-nya itu eh, dikelola bagian sales dan distribution, service application ya. Nah, front office ini melayani customer. Sedangkan back office-nya itu bagian keuangan dan operasional ya, proses manufacturing di sana, ada financial application, manufacturing application, inventory management. Ya, di sini selain keuangan juga supply chain management juga ada di bagian back office dan hubungannya adalah kepada supplier. Nah, ERP ini mengintegrasikan ke keseluruhan dari departemen, termasuk mengelola penjualan, ya, eh, produk dan jasa gitu ya, front office, terus human resource ya HRD ya di dalamnya, lalu back office mengurus keuangan, proses manufacturing,
supply chain management ya, inventory management dan hubungan dengan supplier. Jadi terintegrasi semua menggunakan ERP, teman-teman. Ya. Peran ERP dalam organisasi ya, itu mengotomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, dan memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan ya. Jadi peran ERP dalam organisasi. Nah, kalau dalam klasifikasi sistem informasi, ERP itu ada pada low level atau bagian operasionalnya ya. ERP application-nya ada pada bagian operasional. Ya, tapi ini menjadi hal yang penting karena bisa untuk digunakan sebagai decision support system-nya nanti ya. Hasil dari aplikasi ERP ini bisa jadi decision support system bahkan sampai kepada untuk executive information system yang digunakan dalam strategic support ya. Jadi untuk strategi ya, strategi yang sampai top level. Kalau middle level kan untuk decision making-nya ya. Nah, ERP itu digunakan walaupun dia digunakan pada low level, cuma hasilnya bisa naik ke middle level sebagai eh, decision making dan penentu strategi di top level ya, strategic support ya. Nah, ERP ini operasional ya, sales marketing, production dan human resource ya. Bahkan bagian keuangan juga di sini ya, ada financial ya. Nah, itu ERP-nya dalam klasifikasi sistem informasi dalam satu perusahaan, dia digunakan pada low level, cuma hasil dari ERP ini digunakan sebagai decision making support dan strategic support ya. Apa kekuatan dari integrasi ERP ya? Kalau konsep ERP ini bisa dijalankan dengan baik, didukung dengan aplikasi dan seperangkat aplikasi infrastruktur komputer, baik software dan hardware, maka prosesnya menjadi terintegrasi, prosesnya menjadi lebih efisien, efektif, output-nya eh, lebih maksimal ya. Dengan input yang sama ya, sebelum ERP kan inputnya pasti sama ya. Tapi yang membedakan adalah di prosesnya. Dengan proses yang terintegrasi ya, otomatis pasti akan lebih efektif efisien sehingga outputnya bisa maksimal. Efektif efisien dalam bidang apa? Dari bidang waktu, biaya, ya, dengan terintegrasi gitu ya. Keseluruhan departemen ini terintegrasi, ya, keputusan lebih cepat gitu ya. Informasi didapatkan lebih cepat sehingga menghasilkan keputusan yang lebih cepat. Proses ini terkomputerisasi, terotomatisasi sehingga outputnya lebih maksimal, ya. Outputnya bisa lebih maksimal. Ya, ini kekuatan dari ERP yang terintegrasi di keseluruhan departemen. Ya, apa saja modul-modul yang terintegrasi dalam ERP? Ya, departemen yang terintegrasi, departemen keuangan, di mana ERP bisa mendukung pekerjaan pengadaan barang, ya, pembelian barang gitu ya, pengadaan aset, pembelian aset, pemeliharaan, ya, penjualan, penarikan hingga depresiasi aset, ya, karena aset itu pasti ada depresiasinya, nilai susutnya, dan itu harus dihitung gitu kan. ERP itu memudahkan dalam pekerjaan ini, ya. Lalu dalam bidang logistik, ERP mendukung proses distribusi logistik yang digunakan oleh perusahaan. Dalam SDM, ERP dapat memfasilitasi pembayaran gaji, manajemen tugas, ongkos tugas luar kantor, gitu ya, bonus dan perekrutan karyawan baru. Ya, dalam bisnis proses support, ERP bisa mengendalikan sistem unit fungsi dalam perusahaan. Dalam bidang SCM, supply chain management, pemanfaatan ERP dapat menghemat biaya perusahaan ya, karena dengan adanya ERP, supply chain management jadi lebih efektif ya. Sebelum barang barang habis gitu ya, barang bahan baku habis, sudah memberikan report kepada supplier untuk mengirim barang secara otomatis ya dengan adanya ERP gitu ya. Jadi sehingga waktunya jadi lebih cepat ya, waktu lebih cepat.
dukungan e-commerce ya, dengan dukungan e-commerce yang baik, maka produsen dapat langsung berhadapan dengan pengguna akhirnya sehingga berakibat pada pemotongan biaya yang cukup signifikan ya. Jadi produsen bisa langsung eh, loncat kepada konsumen gitu ya, tanpa tanpa harus buka toko dulu gitu ya. Dengan adanya e-commerce kan online, produsen bisa langsung ketemu kepada konsumennya ya. Nah, ini modul-modul yang terintegrasi dalam ERP, teman-teman. Ya. Lalu, bagaimana untuk mengimplementasikan ERP? Ya, ada 3 pendekatan implementasi ERP. Yang pertama itu the Big Bang. Big Bang ini maksudnya gimana? The Big Bang ini menerapkan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh fungsi perusahaan. Jadi langsung diubah ininya ya, diubah metodenya yang dari tradisional manual langsung ditransformasikan, diubah menggunakan ERP. Jadi langsung digunakan gitu ya di seluruh departemen. Nah, langsung diseragamkan seluruh departemen harus menggunakan ERP. Itu teknik the Big Bang. Tapi ada juga yang step by step ya. Jadi melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait. Jadi mungkin di keuangan dulu ya. Lalu setelah itu berikutnya kalau udah jalan di bagian proses bisnis misalkan atau di bagian logistik gitu ya. Jadi step by step ya. Nggak langsung keseluruhan diubah pada hari yang cepat gitu ya. Lalu ada juga yang small bank menggunakan pendekatan pilot approach ya. Pembuatan model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project dulu ya. Jadi bikin implementasi pada salah satu fungsi perusahaan ya. Walaupun fungsi itu udah ada beberapa bagian-bagian lain yang misalkan menggunakan ERP di anak perusahaan gitu ya. Di anak perusahaan seluruhnya, seluruh departemen pada anak perusahaan itu menerapkan ERP sebagai pilot project-nya. Jalan nggak nih gitu ya. Kalau jalan baru diterapin ke keseluruhan di organisasi induknya gitu ya. Ini namanya small bank ya. Jadi ada 3 pendekatan untuk pengimplementasian ERP, the Big Bang ya, keseluruhan departemen langsung menerapkan ERP gitu ya. Ada juga yang step by step, departemen A dulu gitu ya, departemen keuangan dulu diterapkan ERP. Lalu besoknya atau periode berikutnya departemen logistik gitu ya, diubah step by step. Tapi ada juga yang small bank. Small bank ini mengambil salah satu fungsi perusahaan atau salah satu anak perusahaan gitu ya, atau ambil salah satu apa namanya, ya ambil salah satu fungsi dulu sebagai dijadikan sebagai pilot project-nya. Ya, ini pendekatan implementasi ERP, the big bang, step by step, dan small bang. Nah, bagaimana key success factor dalam menerapkan atau mengimplementasikan ERP? Ya, kalau dalam bidang organisasinya, ya secara organisasi ada beberapa eh, ada beberapa eh, cara strategis dan taktis gitu ya. Kalau dalam strategisnya membutuhkan dukungan dari manajemen secara berkelanjutan supaya penerapan ERP ini sukses gitu ya. Lalu manajemen perubahan yang efektif ya, definisi project scope yang baik, komposisi tim proyek yang handal ya, BPR secara komprehensif, perlibatan user, peran dari project champion, saling percaya di antara partner. Ya kalau secara strategis organisasi. Kalau secara taktisnya ya gunakan staf dan konsultan yang berdedikasi. Nah, buat jadwal dan rencana proyek yang formal ya. Bikin training program yang cukup kepada SDM-nya ya. Preventif untuk troubleshooting ya. Untuk jadi kalau misalnya ada troubleshooting langsung ditindak cepat gitu ya. Menggunakan konsultan berpengalaman, kewenangan yang cukup untuk pengambilan keputusan. Ini secara organisasi. Tapi kalau secara teknologinya, secara software atau hardware-nya, dalam rencana strategis memerlukan strategi implementasi yang baik, hindari kustomisasi, gunakan versi ERP yang layak ya,
yang terbaru atau yang terupdate gitu ya, atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan perusahaan. Ini strategisnya. Kalau secara taktisnya, konfigurasi software yang layak, nah, lalu harus memiliki pengetahuan tentang legacy sistem yang cukup ya. Jadi ini key success factor dalam mengimplementasikan ERP ya, secara organisasinya itu ya, ada strategis dan taktisnya, rencana strategis dan taktis. Kalau teknologikal ya, secara hardware softwarenya yang ini ya. Oke. Itu key success pengimplementasian ERP. Lalu bagaimana persepsi IT terhadap ERP ini, gitu ya? Bagaimana kita mengukur value dari investasi di bidang IT? Ada pandangan yang mengatakan bahwa IT itu sebagai cost, ya, sebagai beban atau biaya. Investasi IT tidak pernah menguntungkan karena perhitungan ROI sulit dilakukan, ya, karena return on investment-nya bisa jadi lama, gitu ya. Karena dengan adanya IT mungkin hanya menambah value added di bidang kecepatan pekerjaan, ya, sehingga perhitungan ROI-nya sulit dilakukan. Ada juga pandangan yang mengatakan IT itu sebagai aset. Perusahaan percaya bahwa IT memberikan kontribusi yang besar, ya, jelas pasti akan memberi kontribusi yang besar karena bisa menjadi lebih hemat biaya, gitu ya. Karena prosesnya bisa lebih cepat, ya, proses cepat otomatis hemat biaya. Seberapa penting IT bagi perusahaan? Ya, kalau IT yang pandangan perusahaan IT sebagai cost, penggunaan IT dalam level strategi tidak relevan dalam bisnis. Ya, kalau menganggap IT sebagai aset, maka strategi IT seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Ya, penting. Ya, kalau IT itu adalah aset. Apa visi CEO mengenai peran IT? Kalau pandangan orang atau pandangan perusahaan menganggap IT sebagai cost, maka CEO akan melihat peran IT yang terbatas. Sedangkan kalau melihat IT sebagai aset, maka CEO akan melihat IT memiliki peran penting dalam transformasi bisnis. Ya, nah, tinggal perusahaan itu memandang IT sebagai apa? Cost atau aset. Kalau sebagai aset pasti akan menguntungkan perusahaan. Penerapan ERP pasti akan menguntungkan perusahaan, walaupun mungkin kendalanya adalah biayanya mahal. Ya, implementasi ERP itu biayanya mahal. Ya, nah, ini ya akan saya jelaskan keuntungan dan kelemahan implementasi ERP. Keuntungannya terjadi integrasi area fungsional untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. Ya, hampir seluruh perusahaan besar sekarang sudah menggunakan ERP, teman-teman. Ya, karena akan mereka menjadi lebih mudah, gitu ya, dalam komunikasi, produksi, dan efisiensi biaya. Lalu rancangan perekayasaan, ya, bisa dirancang kalau kita seperti tadi itu ya, pilot project dulu bisa diterapkan, gitu ya. Pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment, mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks, ya. Pelacakan 3 cara yang bersesuai antara pemesanan, pembelian, penerimaan inventory, dan pembiayaan. Akuntansi untuk keseluruhan tugas, melacak pemasukan, biaya, dan keuntungan pada level inti. Ya, ini keuntungan dari pengimplementasian ERP. Lalu apa kelemahannya? Terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP, ya. Jadi kustomisasi yang dibutuhkan sesuai perusahaan itu terbatas, teman-teman. Ya, jadi biasanya ERP ini karena aplikasi besar, jadi jarang yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi memang sistem itu udah ada, tinggal beli gitu ya. Sistem ERP sangat mahal. Perekayasan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri dapat menyebabkan kehilangan keuntungan kompetitif. ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Nah, jadi sistemnya terlalu kompleks, sedangkan kebutuhan pelanggannya sebenarnya sederhana. Ya. Data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat. Contohnya, pelanggan itu ada pada data keuangan. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko kehilangan informasi sensitif jika terdapat pembobolan sistem keamanan. Ya, ini ya kelemahannya ya.
Ya, tinggal kita timbang-timbang eh, sesuai nggak dengan kebutuhan dari perusahaan yang dibangun. Nah, manfaat menggunakan ERP pertama integrasi data keuangan ya. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik, teman-teman ya. Jadi manfaatnya terjadinya integrasi data keuangan sehingga top manajemen ya atau eksekutif sebagai penentu strategi ya bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan ya. Lalu yang kedua standarisasi proses operasi ya. Nah, karena ada ERP tersistem gitu ya. Jadi eh, operasionalnya atau alur operasionalnya, alur kerjanya ada standarisasinya ya. Proses operasi ya menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi dan peningkatan kualitas produk ya. Lalu yang ketiga standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda ya. Jadi standarisasi data dan informasi untuk keseluruhan bisnis unit atau keseluruhan anak perusahaan misalkan kalau punya anak perusahaan ya. Nah, jadinya terstandar informasinya, datanya sudah pada untuk jenis bisnis yang berbeda-beda ya. Keren sekali kalau kita bisa menerapkan ERP ya dalam perusahaan ya. Jadi terintegrasi data keuangan, standarisasi proses operasi dan standarisasi data dan informasi ya. Oke, teman-teman, demikian eh, materi hari ini mengenai ERP ya. Monggo teman-teman jika ada pertanyaan bisa mengajukan lewat chat di WA ya maupun melalui ruang diskusi di MyBase ya. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensi teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.